Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Apriani dari kelas A1. Ini sedikit menjelaskan tentang materi manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di muka bumi. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan keorganisasian seperti manajemen pembangunan organisasi, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Peran pemimpin dalam mengatur peran perusahaan sangatlah penting. Pemimpin harus dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan kerja, kondisi kerja, memberi standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. Ada beberapa teori ilmiah menurut perintis atau pencetus secara kronologis. Salah satunya ialah Robert Hoover 1771 sampai 1858. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan, khususnya peranan jabatan manajer yang harus berfungsi sebagai reformis pembaruan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa pencetus teori manajemen klasik, yaitu Henry Fayol, James Demony, dan Marie Eckert. Fayol berpendapat kegiatan manajemen bisa dibagi beberapa berkelompok, yaitu teknikal, komersial, dan finansial. Sumber daya manusia atau SDM. Fungsi-fungsi SDM antara lain adalah perencanaan dan penamalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Penilaian kinerja. Dalam kegiatan penilaian kerja, data dilakukan dua kegiatan utama, yaitu 1. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Tujuan SDM antara lain membantu mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer mencapai tujuan. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antara pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan dan kegiatan MSDM ada 4, yaitu employer influence, human resource flow, reward system, dan work system. Pengertian organisasi. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang dilakukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkondisi dari usaha yang tersedia. Kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Handoko ialah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen strategi, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang kadang-kadang disebut sebagai unit bisnis strategis. Proses manajemen strategi ada 5 tahap, yaitu 1. Analisis lingkungan, 2. Menetapkan misi dan tujuan, 3. Perumusan strategi, 4. Pilihan dan penerapan strategi, 5. Evaluasi atau pengendalian strategi. Motivasi. Motivasi artinya tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani. Ciri-ciri motivasi itu ada 4, yaitu motivasi majemuk,
motivasi dapat berubah-ubah. Motif berbeda antar individu. Motif individu bersifat kompleks. Adapun teori motivasi antara lain yaitu motivasi individu, teori kebutuhan Maslow, teori X dan teori Y.M.C.Gregor, teori dua faktor Herber, dan teori prestasi. Ganjaran sebagai motivasi. 1. Ganjaran yang berharga dan memadai. 2. Ganjaran yang tepat waktu dan yang disukai. 3. Ganjaran yang adil dan fair. Pengembangan insentif dalam memotivasi pekerja. 1. Memberi dan berbagi manfaat profit. 2. Pemberian atau berbagi keuntungan ugai. 3. Saham pemilik pekerja. Sekian dari saya, Dekna Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.